Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ade, tentu di podcast ala AKC pada hari Kamis ini tanggal 18 Mei tahun 2023. Terima kasih yang pertama sekali kami ucapkan kepada Pondok Koki Aceh 2, yaitu cabang daripada Resto atau Cafe Saung Bambu Koki Aceh yang beralamat di Luk Ketapang. Buat sementara Pondok Koki Aceh 2 ini beralamat di Gampung atau Desa Batu Hitam, sama-sama Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Ya, pada siang hari ini lebih kurang jam 3 kami melakukan podcast. Narasumbernya adalah lebih dikenal sama masyarakat atau pemuda Kota Pajar, Bang Idang. Tapi setelah ini saya mempersilahkan kepada Bung Idang ataupun Bang Idang memperkenalkan diri ya di podcast ala AKC ini. Jadi inilah teman-teman Bang Idang, ya kepada abang kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Isamuddin. Saya kelahiran di 50 Kota Pajar yang sering dipanggil Bang Idang. Itu gelar saya di kampung halaman saya. Saya memang udah lama di Luk Semawe, lebih kurang 20 tahun, dan sekarang udah kembali, lebih kurang sudah 15 tahun kembali ke Aceh Selatan, yaitu di kampung halaman saya di Kota Pajar. Itulah sekilas tentang saya. Saya asli putra 50 Kota Pajar. Oh, alhamdulillah teman-teman. Jadi baru kali ini ya saya juga tahu nama lengkap Bang Idang ini ya. Ternyata nama lengkapnya Isamuddin. Makanya kalau di daerah teman-teman seringkali nama lengkap itu yang mengenal cuman yang seangkatan ataupun yang satu letting sekolah atau ngaji, Bang ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu Bang, ini informasi yang saya dengar sudah beredar ya di daerah Kota Pajar. Ya, kalau pada musim bulan Mei ini selalu kita lihat di Facebook, Instagram ataupun media sosial itu mohon doa dan dukungannya. Apakah Abang salah satu termasuk yang mau maju ke 2024 ini? Betul. Betul ya? Iya. Jadi saya maju atas inisiatif sendiri karena dulunya saya bekerja sebagai pengurus partai, banyak partai, lebih kurang 2 partai yang udah saya urus. Di Luk Semawe pun saya dulu sekjen Partai PAN, dan alhamdulillah di Aceh Selatan pun pernah bergelut dengan Partai PA sebagai sekjen Klub Utara. Jadi ketika tahun 2024 ini saya terpanggil, merasa saya harus ikut untuk bertarung untuk Pilkada Aceh Selatan. Ini inisiatif tidak ada dorongan dari orang lain, tapi memang inisiatif pribadi demi kepentingan masyarakat. Yang jelasnya banyak hal yang wajib saya lakukan untuk Aceh Selatan. Jadi Bang Isamuddin ini memang serius maju untuk caleg ya? Iya, serius. DPRK, DPD atau DPR RI? DPRK. Iya. Jadi pemilihan DPRK itu untuk sementara sekarang yang udah beredar isu ataupun memang udah sah ya, dapilnya dipecah? Ya, dipecahkan dapil 4 menjadi 2, yaitu dapil 4 dan dapil 5. Kalau dapil 4-nya Pasiraja, Kulut Utara, dan Kulut Tengah. Sementara dapil 5-nya Kulut Selatan dan Kulut Timur, kalau nggak salah saya. Bang Isamuddin termasuk di dapil 4? Di dapil 4. Kulut Utara, Kulut Tengah, dan Pasiraja? Pasiraja. Oh ya. Kalau boleh tahu ini Bang Isamuddin ya, memang kalau pengalaman, alhamdulillah
dari Aceh Utara, udah saya dengar tadi pernah mengurus partai Partai sebagai sekjen PAN. PAN ya. Ah, ah. Di Klub Utara juga di Sebagai sekjen. sekjen Partai Aceh Partai selama Aceh. 10 tahun, hampir 10 tahun. Jadi ini Bang Isamuddin, banyak yang sudah saya baca berita, rata-rata caleg ini ada yang memakai paket C. Ya, kalau boleh tahu apakah kita memakai paket C juga? Ijazahnya maksud saya. Enggak, alhamdulillah kebetulan saya tamatan SMA Klub Utara, yaitu SMA Kota Pajar. Boleh dicek, di cross check boleh, memang asli, ijazah asli, tidak ada paket C. Kebetulan dari ketua pemimpin partai kami pun tahu kalau saya itu slating sama dia, bahkan dia sebagai ketua kelas kami. Iya. Jadi saya murni tamatan SMA Klub Utara. Oh, dari SMA Klub Utara, Bang. Iya, Kota Pajarnya. Memang kita yang paling penting adalah pengalaman. Di sebalik pengalaman itu ya ijazah ini untuk menyatakan bahwa kita pernah mengikuti, ya, untuk belajar lah ya. Iya, Memang yang sangat dibutuhkan pengalaman. Betul kayak gitu, Iya. Bang Isamuddin? betul. Betul ya. Iya. Jadi Bang Isamuddin udah memutuskan, memang udah sah ya untuk maju ya. Sah. Sah ya. Jadi dengan dorongan keluarga pun sudah ada, dan saya lihat dari putra-putra Kota Pajar pun udah ada mau membantu, siap untuk membantu. Dan saya pun memang kali ini harus hadir, harus tampil sekali ini, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk masyarakat Kota Pajar, khususnya Klub Utara, seluruh Aceh Selatan. Jadi teman-teman, Bang Isamuddin ini semenjak pulang dari Aceh Utara ke Limau Purut, Kota Pajar, pernah menggantikan posisi saya, yaitu Ketua Pemuda Umum ya. Iya. Jadi pengalaman beliau di Klub Utara juga mungkin di bidang kepemudaan atau bersosialisasi bersama masyarakat itu mungkin sudah paham atau sudah mengerti. Apalagi kita di daerah Klub ini, teman-teman ya. Jadi menurut Bang Isamuddin, bertarung 2024 ini udah habis dipikir, terus memang udah siap menang dan kalah juga ya? Iya, udah siap. Karena kalau kalah itu memang udah di tempat, tetapi tujuannya untuk menang. Ya. Saya maju untuk menang. Yang penting kita ada berusaha ya. Berusaha dan berdoa. Oh iya, satu lagi. Mengenai administrasi sudah siap semua. Alhamdulillah sudah dimasukkan di silon juga udah kan. Sekarang kita tinggal menunggu nomor. Nah, itu belum kita ketahui. Ini peta politiknya ada, bisa berubah kan. Suatu partai bisa berubah, bisa lompat ke partai lain. Tetapi untuk sementara saya tetap pada partai yang saya arungi sekarang ini. Kalau boleh tahu, Bang Isamuddin naik dari partai apa ini? Saya naik dari partai P3. P3, teman-teman. Berarti P3 lambang Ka'bah ya? Iya. Karena saya menyadari partai P3 ini adalah partai orang tua kita juga dulu. Waktu saya kecil-kecil, saya masih ingat bahwa partai P3 ini tidak bisa dikesampingkan dari masyarakat kita, apalagi orang-orang tua kita kan. Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Partai Partai P3 sudah kekurangan kader, jadi saya untuk ikut dalam untuk mengembangkan partai P3 ini dengan ajakan ketua partai, sahabat saya sendiri, dan bahkan udah sebagai saudara sendiri. Dari kecil kami udah tidur bersama di pesantren Darus Saadah, hingga di sekolah pun kami di SMA satu kelas, dan dia kami beri kesempatan sebagai ketua, dan sekarang dia tetap jadi ketua saya juga lagi. Ya saya ikut aja gitu, karena dia sangat bermohon tanpa orang lain. Kalau nggak ada partai lain, tolong
ke partai saya, tolong ke partai saya katanya. Jadi saya berpikir dia terlalu ambisi dengan saya, jadi nggak ada salahnya lagi selain dia udah teman waktu kecil, waktu mengaji di Darul Saadah, udah tuh teman di sekolah, teman untuk tukar-tukar pikiran di kampung halaman. Oh, Bang Isamuddin termasuk alumni pesantren Darul Saadah? Iya, waktu kecil-kecil, karena saya memang mengaji di pesantren Darul Saadah, makanya saya akrab dengan beliau, kenal dengan beliau sebagai ketua partai. Di saat Bang Isamuddin di pesantren Darul Saadah, pimpinan dayah siapa? Masih almarhum Abu Jelani. Oh, masih almarhum. Yang apa ya, pemimpinnya memang ya? Iya, iya. Berarti memang waktu itu sekitar tahun 80-an ya? Iya, Lebih begitu, kurang ya? lebih kurang. Karena almarhum Abu Jelani meninggal lebih kurang tahun 83 kalau nggak silap. Kalau nggak salah. Baru diganti posisi sama almarhum Abun ya? Oke, berarti kita percaya kalau Bang Isamuddin ini memang pernah menjadi alumni. Memang kalau Darul Saadah itu teman-teman termasuk salah satu pesantren yang terbesar mungkin di daerah Klut, Bang ya. Iya. Pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Itu dari kota Cane, luar-luar daerah semua ke pesantren Darul Saadah. Belum ada pesantren yang lebih besar dari Darul Saadah ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, kasih bocoran kepada teman-teman ya. Kalau misi visi Abang maju ini sebenarnya apa sih? Untuk jadi pejabat ataupun ya mewakili rakyat. Kan Abang sadar kalau DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Ya kan? Iya. Misi visi Abang apa? Ada nggak? Kalau bisa dijawab silakan. Ada. Saya ingin membela hak-hak masyarakat. Itu aja. Berarti tidak ada niat untuk memperkayakan diri, nggak ada? Mempercayakan diri tidak. Saya memang untuk tujuan saya untuk masyarakat. Itu aja. Ada hal yang banyak harus diselesaikan, tetapi kalau tanpa kita kalau kayak gini ya nggak bisa. Tetapi kalau kita punya potensi, misalnya kita punya jabatan, kita bisa berhak ngomong. Ya. Banyak hal yang nggak jauh, tingkat Kota Banjar banyak hal yang harus dikerjakan tapi tidak mampu. Karena sebagai tingkat ketua pemuda umum aja nggak bisa ngomong kita. Saya ada pengalaman itu, nggak mampu. Tapi ini nggak saya buka karena nanti bisa efek sampingnya bisa menyinggung perasaan pengusaha-pengusaha. Makanya nggak saya geboskan. Tetapi jika saya berhasil, insya Allah itu yang tugas saya untuk masyarakat akan saya laksanakan. Itu rahasia saya. Memang tidak boleh saya ini bisa menyinggung satu pengusaha karena memang ini sangat riskan sekali kepentingan masyarakat. Ini yang perlu saya benahi. Ini tujuan saya khususnya bukan Kota Banjar nih, Klut Utara. Ketika itu saya laksanakan maka imbasnya semua. Bukan tingkat di Kota Banjar aja, mungkin bisa jadi ke seluruh Aceh Selatan. Karena ini step by step. Kalau kita udah bisa laksanakan di Klut Utara, kenapa nggak bisa meluas? Kan banyak para dewan di sana, bisa kita ajak kerjasama. Ini kepentingan masyarakat, jelas kepentingan masyarakat. Jadi hal itu tidak boleh saya bicarakan di sini karena bisa menyinggung salah satu pihak pengusaha. Jadi ya jelasnya nanti kita lihat di sana. Dan saya tampil sekarang ini seperti diri saya sendiri, tetap tidak berubah. Jangan nanti berpikir kalau saya sudah nggak ada. Memang kita lihat kontribusinya selama ini aja lah. Walaupun saya bukan seorang pejabat, tetapi saya selalu ikhlas melaksanakan apapun yang ada di daerah kita. Selalu berkecimpung. Kira-kira untuk menjadi seorang DPRK itu butuh berapa suara itu Bang Isamuddin? Itu sangat sulit diterka ya, karena dapil kita ini kan udah dibelah dua. Dulunya sekitar 2000-an. Itu dari satu partai 2000 di atas. Karena sistemnya kan kita belum tahu juga nih sistemnya apa, bagi tiga. Yang juara satunya yang paling terbanyak dibagi tiga dan seterusnya
ditanding-tandingkan lagi itu nggak ngerti, belum sampai ke tahap itu. Baik. Nah. Bang Isamuddin apa udah siap? Karena pengalaman Bang Isamuddin memang udah kita akui. Terus Bang Isamuddin juga sudah tahu kalau untuk maju jadi seorang DPR, bertarung di politik, itu secara materi siap kira-kira? Siap. Karena ini bukan rahasia umum lagi Bang Isamuddin kan? Iya. Karena dulu mungkin Bang Isamuddin pernah ikut rapat juga. Kalau untuk pesta rakyat itu tim daripada apa namanya itu memantau itu kami pura-pura tidak melihat katanya. Iya. Apakah ini bakal berlaku? Kan Bang Isamuddin harus mempersiapkan juga dong. Iya. Berlaku apa tidak berlaku ya kan? Iya. Jadi untuk segala hal ini saya sudah mempersiapkan diri sehingga ke depannya pun saya sudah siap mempersiapkan diri. Ya, karena apapun yang terjadi ke depannya saya sudah siap. Kalau mau bertarung itu memang harus betul-betul siap luar Iya. dalam ya istilahnya ya. Iya. Karena saya udah mempersiapkan untuk kedepannya apa untuk saya. Udah. Jadi saya lihat hasilnya udah ada, ya maka saya berani maju. Saya mikir-mikir juga, nggak terlalu gegabah. Bahkan saya dilamar maksudnya untuk naik dewan bukan 1 orang 2 orang dari partai-partai lain. Itu Oh juga. sudah banyak yang Udah, datang ya. udah. Memang udah ditawarkan ya. Udah. Memang fakta kayak gitu. Ya jadi saya menolak. Tapi kali ini ketika saya betul-betul udah siap, untuk kedepannya udah siap juga, saya jadi nggak takut Ya lagi. makanya tadi saya heran. Memang setahu saya Bang Isamuddin di Aceh Selatan ini di Kluk Utara lah ya. Iya. Itu pengurus ataupun sekjen PA. Jadi pas waktu Bang Isamuddin datang jumpai saya di Pondok Koki Aceh, Iya. Bang Isamuddin tadi terus terang kepada saya menyatakan bahwa Bang Isamuddin maju lewat partai P3. Iya. Jadi saya merasa kaget. Iya. Kaget yang saya tahu dari dulu Bang Isamuddin ini pengurus sekjen Iya. di partai lokal ya kan, Iya, partai banyak. Aceh ya kan. Banyak yang mempertanyakan itu. Jadi gini, politik ini kan bisa berubah-berubah. Tapi kalau untuk kemajuan daerah kita kenapa tidak? Karena dari kuota dari partai Aceh udah penuh. Oh gitu. Jadi memang dulunya dijanjikan gitu, tetapi ketika saya melihat ada yang lebih dari saya mundur. Nah, kita kan harus melihat juga tolak ukurnya di situ. Oh, dia lebih apa dari saya, mundur saya. Bahkan 5 tahun dulu gitu juga dari pihak kami nggak duduk kayak mana nih ini yang tampil. Oke, tapi siap tempur, mandi basah terus. Saya bilang akhirnya alhamdulillah berhasil satu kan anak Kluk Utara dari partai Aceh. Dan sekarang ketika itu kuota itu udah penuh, saya lihat pun memang orangnya ya bisa dijagokan juga. Oh alhamdulillah, berarti putra-putra daerah kita udah tahu untuk berpolitik. Jadi ketika saya mampu juga, ya saya harus berpolitik juga. Jadi karena ini inisiatif pribadi, bukan karena orang mengajak atau merayu atau ini dikasih uang. Ada yang saya dengarnya untuk ambil uang aja, saya enggak, no, bukan itu. Memang inisiatif sendiri. Oh berarti memang ada dari partai untuk kita maju itu dikasih dana? Ada. Memang itu ada? Ada. Kalau dari Bang Isamuddin sendiri? Nggak ada. Nggak ada? Biaya saya sendiri. Sampai ke nanti ke Baleho itu? Iya sendiri. Memang udah dipikirkan semua, dipikirkan ini segini udah. Tapi saya tidak ingin euforia. Ya biasa-biasa saja lah. Nggak mau euforia, itu saya minta maaf bagi masyarakat khususnya di Dapil 4. Memang ini nggak euforia, tetapi saya tampil pelan-pelan. Nanti kita lihat di saat pesta ini dimulai. Kalau sekarang saya tiarap dulu untuk mempersiapkan diri, itu aja. Jadi persiapan Bang Isamuddin yang pertama dilakukan ke keluarga memang sudah silaturahmi ya? Udah. Itu udah umum, bukan dari Bang Isamuddin saja itu? Iya. Memang keluarga yang pertama. Iya. Untuk selanjutnya baru nanti menciptakan atau buat konsep dari tim ses ya? Tim. Apa ada program untuk bikin tim juga? Sementara ini tim kita udah ada beberapa orang.
Cuman saya bilang tiarap dulu, jangan terlalu euforia, nanti kita nggak enak. Karena ini kan pesta politik. Pesta politik ini kita harus hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan yang pertama kali masyarakat kecil. Ya. Udah itu yang kedua anak yatim. Ya. Itu harus kita pikirkan. Kalau kita terlalu euforia, enak kali orang ini ya. Itu harus kita pikirkan juga sampai di situ. Saya berpikir kalau saya euforia kayak mana nih, anak yatim ada depan rumah saya. Ini dia kan lihat, enak kali orang ini gini. Kita harus pikirkan sampai ke situ. Tolonglah bagi apa juga kader-kader kita yang ada di Dapil 4 itu diperhatikan juga tuh. Jangan sampai di depan fakir miskin kita bagi-bagi ini itu kan, bisa menyinggung perasaan orang kan. Jadi bagusnya dahulukan mereka baru kita buat. Apapun yang kita buat dia nggak ini lagi. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin maju perhatikan dulu yang di selingkar kita supaya tidak timbul iba hati, kecemburuan gitu, karena itu adalah hal yang sangat tidak diperhatikan selama ini saya lihat. Padahal di depan kita itu ada anak yatim. Coba lihat, kita bagi-bagi duit depan anak yatim, anak kecil ya umur di bawah, ya anak yatim lah namanya. Apa enggak dia, hati dia? Tolong perhatikan itu dulu. Pak Belin sedekahkan dia dulu. Sedekahkan dia yang di depan rumah kita, yang langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sebentar Bang Isamuddin ya. Bang Isamuddin, apa setuju dengan bagi-bagi duit ini atau membeli suara? Sebenarnya saya nggak setuju, tapi itu udah rahasia umum. Jadi dulu pun pernah saya sebagai ketua pemuda umum untuk mencegah, tapi itu terjadi juga karena itu kan mainnya bukan main pasaran gitu, main diam-diam, main secara gelap-gelap. Tapi disayangkan ya. Jadi orang yang berbobot kalau tidak ada finansial yang dia sanggup memikirkan lah ya, tapi finansial tidak mendukung, dia tidak bisa maju ya kan? Bisa maju. Karena ini pengalaman Bang Isamuddin sampai hari ini itu udah mengeluarkan biaya. Udah ya? Tetap udah mengeluarkan biaya. Dari pertama diajak sampai hari ini kira-kira berjalan berapa bulan itu? Nggak sampai sebulan, baru sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya? Itu tanpa dibiayain. Tapi saya lihat orang lain dari realitanya di lapangan, saya lihat orang ini kok dibayar ya. Tapi saya nggak garap ke situ. Tapi memang karena inisiatif ini saya. Ini saya yang mau. Saya harus mengeluarkan duit untuk biaya administrasi semua. Ya otomatis membutuhkan duit lebih kurang sekitar 2 lembar habis juga kan. Berarti untuk maju di sini memang harus siap ya? Iya harus siap. Jadi ya otomatis dari untuk pertama aja udah keluar duit. Jadi karena kalau kita memang ikhlas, insya Allah, kalaupun apa tadi ikhlas juga, semua udah ikhlas nih semua, dilakukan dengan ikhlas hati, siap maju, apapun yang terjadi ke depan sudah siap. Mungkin Bang Isamuddin mau lebih mendetail memberitahu kepada teman-teman kita, ya saya persilahkan. Buat sahabat saya yang kenal saya, khususnya daerah Menggam, di Klut Tengah, Menggamat Klut Utara, Pasiraja, di sini pasti banyak teman-teman saya dahulu waktu SMA. Bahkan banyak di antara kita udah lama berpisah. Saya tamat SMA langsung berangkat ke Luk Sumawe. Kebetulan di sana ada rezeki, saya kerja sebagai N3 di PT Arun, karyawan N3 PT Arun. Terus 20 tahun kemudian baru pulang lagi. Bahkan ada yang kaget ketika ketemu. Dan alhamdulillah saya sekarang udah 15 tahun lebih kurang di Aceh Selatan. Mungkin karena kesibukan kita masing-masing tidak pernah bertemu di lapangan. Mungkin lewat media ini kalian sudah melihat saya. Memang saya sudah di Aceh Selatan selama lebih kurang 15 tahun. Nama lengkap saya Isamuddin, yang dipanggil Idang. Mohon doa dan dukungannya.
Itu aja saya bermohon kepada teman-teman sekolah saya dulu yang udah lama berpisah. Jadi di sini teman-teman, saya mau menjelaskan lebih detail ya. Untuk musim pileg ini, pilihan ya ataupun caleg ya, itu memang harus kita pikir matang-matang ya, jangan asal pilih nanti nyesal teman-teman. Karena mereka yang bertarung, kita yang berantam. Iya. Jadi untuk sekarang ini lebih profesional, lebih dewasa. Ya jangan sempat nanti satu rumah tidak ngomong atau tidak bicara ya. Itu kejadian itu udah terjadi 4 tahun yang lewat. Mudah-mudahan 2024 ini tidak terjadi lagi. Iya, karena berbeda politik kan hal wajar. Karena dalam pendidikan pun kita lihat ada yang pingin dokter, ada yang pingin jadi Polri, ada yang pingin jadi tentara. Jadi wajar-wajar aja dalam satu rumah itu ada roman politiknya berlainan gitu. Di sini aja teman-teman, saya meminta kopi hitam. Bang Isamuddin meminta kopi mik. Jadi kami di antara kopi aja berbeda pilihan. Iya. Hal yang wajar teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya mengajak kepada seluruh teman-teman, mau itu tim ses nanti, mau itu saudara ataupun mau itu teman, profesional. Iya. Jangan sempat kejadian yang seperti 4 tahun yang udah lewat. Ya, semoga kita tidak menjual ya apa namanya bang? Suara kita ya. Karena orang berpolitik ini membeli suara paling gampang. Ya itu kita serahkan kepada teman-teman ya. Mungkin Bang Isamuddin ada penambahan, juga saya mempersilahkan terus, tidak masalah. Ya, untuk sementara belum ada wacana-wacana yang lebih jauh. Yang penting kita tidak saling sikut menyikut. Seandainya tidak suka, jangan menjelekkan seseorang. Itu aja, baik caleg manapun, karena itu tidak baik. Kalau tidak suka ya udah, kita kan ada potensi untuk memilih siapa yang lebih terbaik bagi kita. Ya, yang terbaik pasti ada. Iya, di antara yang Aceh Selatan. Yang baik banyak, tapi ya di antara yang baik itu kan ada yang paling terbaik. Pilih menurut pribadi kita, menurut hati nurani kita. Kalau saya memilih dia, gimana ke depannya? Bagus nggak? Itu aja. Nggak mesti hanya karena uang, tapi pikir juga masa depan masyarakat kita. Itu aja. Kalau bagi saya, ya intinya untuk kepentingan masyarakat. Banyak hal yang harus saya lakukan jika saya bisa menduduki kursi di DPR Tapak Tuan. Itu aja. Ya, mungkin cukup sekian dulu teman-teman, bincang santai kami bersama Bang Isamuddin yang bakal maju menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kabupaten, yaitu dari Partai P3. Iya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.